Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi attabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bisunnati sahibil khuluqil azim wa da'ana ila makarimil akhlaqi bil mau'izatil hasanati wal uslubil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pengurus Masjid Al-Ahnaf yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Ahnaf yang ada di lingkungan Waskita Karya yang saya hormati, semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, di tengah-tengah kita istirahat setelah kita salat zuhur, mari sejenak kita manfaatkan dan kita pergunakan waktu kita untuk mendengarkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi anil istinja'i bil yumna. Bahwa kita ini dilarang istinja, bersuci, baik hadas besar maupun hadas kecil dengan menggunakan tangan kanan. Jadi ketika kita istinja, ya, bahasa yang paling populer ketika kita cebok, jadi nggak boleh menggunakan tangan kanan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah, diriwayatkan an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khalaa fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassa bi yaminihi. Apabila kalian minum, fala yatanaffas fil ina, janganlah engkau tiup bejana, apa itu cangkir, apa itu gelas yang ada minuman yang akan kita minum. Para jamaah rahimakumullah, ini adab tentunya. Kenapa kita tidak boleh untuk meniup, ya, cangkir kopi atau teh atau air panas yang akan kita minum? Ini adalah yang pertama, pelajaran di mana kita disuruh bersabar. Ya, kita disuruh bersabar untuk sejenak biar agak adem sedikit. Yang kedua, bahwa dari sudut pandang kesehatan, para dokter tentu menjelaskan bahwa udara yang keluar dari mulut masuk ke dalam bejana, masuk ke gelas, masuk ke cangkir yang di situ ada air, baik air putih, teh, kopi, itu tidak menyehatkan badan kita. Oleh sebab itu, apa yang dilarang oleh Rasulullah dari sudut pandang kesehatan masuk, dari sudut pandang adab tata krama masuk, dari sudut pandang keridhaan Allah juga masuk. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, idza syariba ahadukum, bila kalian minum, fala yatanaffas fil ina, jangan sekali-kali kau tiupkan
Ya. Ke bejana tersebut. Lalu bagaimana kalau itu bentuk makanan? Atau itu kuah? Atau itu sayur yang ada di mangkok? Bolehkah untuk ditiup? Sama juga. Yang kedua, wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu biyamini. Apabila orang tersebut masuk ke toilet, ketika ia buang air kecil, maka janganlah menyentuh daripada zakarnya, kemaluannya, biyamini, dengan tangan kanan. Ya. Jadi ini juga adab, ini tata krama, ini tuntunan Rasulullah. Bagaimana di dalam persoalan-persoalan yang sekecil ini Islam punya peduli untuk mengaturnya. Jadi ketika kita mau beristinja dari buang air kecil, ya, jangan tangan kita yang kanan yang menyentuh daripada zakar, ya, atau kemaluan, tapi tangan kiri. Wala yatamassa biyamini. Ketika kita beristinja, buang air besar, maka ketika bersuci juga jangan menggunakan tangan kanan kita. Para jamaah rahimakumullah, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Apa? Mardatillah, keridhaan Allah. Keridhaan Allah bisa bertolak daripada hal-hal seperti ini. Makanya dalam hal-hal yang mungkin dipandang remeh dan kecil, kita tidak boleh mengecilkannya. Karena ridha Allah bisa jadi berangkat dari hal-hal seperti ini. Kadang minuman ditiup, ya kan? Kemudian sayur masih panas ditiup. Ya, ini nampaknya hal sepele, tetapi ini ternyata bisa menyebabkan banyak hal. Di antaranya adalah adab, di antaranya adalah kesehatan. Para jamaah, babul istinja bil hijarah. Ya, kita diperbolehkan Pak istinja, bersuci dari buang air besar menggunakan batu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Qala ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajati. Fakana la yaltafit. Fadanawtu minhu faqala ibghini ahjaran astanfidhu biha aw nahwahu wa la ta'tini bi'azmin wala warathin wala rawthin. Fa'ataituhu bi ahjarin bitarfi thiyabi fawada'tuha ila jambihi wa a'radtu anhu falamma qada asba'ahu bihinna. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kata Abu Hurairah, satu saat aku menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Wa kharaja li hajati, pada perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam satu tempat, Nabi keluar untuk melaksanakan hajat beliau, yaitu buang air besar. Fakana la yaltafit, ketika buang air besar itu Nabi nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjaga ketenangan, ya apalagi bicara. Ya, orang buang air besar jangan tengok kanan, tengok kiri. Zaman dulu Pak, kalau buang air besar itu nggak kayak sekarang. Ada dalam toilet yang sekarang ini sudah didesain demikian rupa. Kalau dulu yang namanya jamban itu adanya di kebun. Itu kalau ada jamban. Kalau orang-orang yang tinggal di pinggir kali, cukup di pinggir kali.
Nabi ketika sudah dalam posisi buang air besar, la yaltafit. Nabi enggak tengok kanan, enggak tengok kiri, Nabi enggak bicara. Makanya Pak, kalau kita sedang buang air besar, ya kan, jangan berbicara, jangan ada kegiatan apapun. Ya, seolah-olah buang air besar itu merupakan satu kenikmatan. Karena apa? Karena keluar kotoran yang bisa jadi bila tidak keluar akan menjadi penyakit. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa. Ya, ketika kita selesai buang air besar, apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah apa? Yang telah menghilangkan kotoran dan penyakit dan memberikan afani, kesehatan bagiku ya Allah. Makanya Pak, orang nggak bisa buang air besar. Ya, itu menjadi satu masalah yang luar biasa. Apalagi kalau sampai 2, 3, 4 hari Pak nggak buang air besar. Itu jadi persoalan. Makanya orang bisa buang air besar secara lancar, secara normal, secara baik. Itu karunia kenikmatan Allah yang sangat besar. Termasuk buang angin, buang air besar. Itu karunia kenikmatan Allah yang harus kita syukuri. Makanya Nabi ketika saat buang air besar, beliau tidak tengok kanan, tengok kiri. Maka ketika itu fadanautu minhu faqala, kemudian Abu Hurairah mendekati Rasul. Ya, faqala, lalu ia berkata, ibghini ahjaran astanfidhu biha au nahwahu. Kata Abu Hurairah, ya, ketika dia mendekat, ambilkan untukku ya batu-batu untuk aku gunakan istinja. Nabi pesan, wala ta'tini bi'azmin, jangan kau bawakan tulang. Tulang tidak boleh digunakan untuk istinja. Wala rausin, dan jangan kau ambilkan kotoran walaupun sudah kering dan keras. Itu kotoran tidak sah digunakan untuk istinja. Ya, baik itu kotoran onta maupun kotoran manusia yang sudah kering, itu tetap tidak boleh. Fa'ataituhu bi ahjarin, maka Abu Hurairah membawa ya beberapa batu, ya, bitarfi thiyabi, aku bungkus dengan ujung bajuku, fawada'tuha ila jambihi, lalu aku letakkan ya batu itu bijambihi, di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'radtu anhu. Nah, ini Pak, akhlak. Ketika Abu Hurairah saat mengantarkan batu kepada Rasul, Abu Hurairah tidak memandang Nabi, tidak melihat Nabi, ya, tidak dijadikan kesempatan untuk memperhatikan Rasulullah, tidak. Beliau berpaling. Jadi sambil memberi batu itu, kemudian beliau berpaling. Jadi tidak apa? Tidak sambil memandang ini ya Rasul, sambil melihat Rasulullah, sambil menyodorkan kepada Rasulullah, tapi beliau berpaling. Menandakan bagaimana akhlaknya Abu Hurairah ya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi Nabi bagaimana mengajarkan akhlak dalam segala situasi dan kondisi, ketika minum, ketika istinja, ya, ketika ada di dalam WC. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak memandang Nabi. Falamma qada atsba'ahu bihinna. Nabi ketika menggunakan satu batu, selesai, kemudian nyodorkan batu yang kedua, dan seterusnya. Para jamaah, ini hadis sahih menandakan bahwa istinja bila tidak ada air, maka batu itu sudah dianggap mencukupi.
Bapak-bapak bayangkan dulu, ya, di padang pasir cari air itu sulit sekali. Bapak-bapak yang sudah pernah haji di awal-awal tahun 2000-an, apalagi tahun 90-an, perjalanan dari Arafah menuju ke Mina, mampir di Muzdalifah, itu air langka dan sulit. Lalu bagaimana kalau pada saat itu terjadi perut mules, buang air di situ? Maka cukup digali, Pak, kemudian ditutup lagi dengan pasir. Istinjanya dari mana? Sementara air nggak ada. Nggak mungkin dari Arafah membawa bekal air untuk istinja, tidak. Tapi air digunakan untuk persediaan apa? Minum. Itu saja sulit. Nggak ada yang jualan, nggak ada toilet saat itu. Yang ada apa? Hamparan pasir. Yang ada apa? Hamparan batu-batu. Makanya Islam zaman seperti itu memperbolehkan istinja dengan apa? Dengan batu. Lalu Pak, setelah istinja, otomatis aroma daripada kotoran itu tentu masih tidak hilang. Nah, jadi aroma yang masih ada tercium ini tidak menjadikan daripada tempat istinja itu najis, tidak. Kalau batu itu hadanya satu tapi agak besar, tapi ada 3 pojok, maka menggunakan satu batu dengan tiga pojok. Ya, pertama, kalau memang ada 3, maka sebaiknya 3 batu. Ya. Kalau umpamanya ada 2, yang satu agak besar ada pojoknya, maka itulah yang digunakan untuk menjadi 3 kali. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, betapa Islam dalam segala situasi pasti ada jalan keluar. Istinja dengan apa? Dengan menggunakan batu itu boleh. Tetapi kalau ada pilihan antara batu dan air, pasti apa yang dipilih? Yang dipilih adalah air. Ya kan? Yang dipilih adalah air. Bab la yustanji birawsin. Nabi sangat melarang istinja dengan kotoran walaupun kering. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata Ibnu Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita, ata an-nabi, Nabi mendatangi al-ghaita, yaitu buang air besar. Fa'amarani, lalu Rasulullah menyuruh aku, an atiyau bi 3 ahjar, untuk mendatangkan 3 batu, 3 ahjarin. Fawajadtu hajaraini, tapi kata Ibnu Mas'ud, aku cuma dapat 2 batu. Nabi minta 3 batu, tapi dalam waktu yang dekat, waktu yang singkat, aku hanya dapat 2 batu. Enggak mungkin harus cari di tempat jauh, karena keperluannya saat itu Nabi butuhkan. Aku cuma dapat 2 batu. Wal tamastu tsalisa falam ajidhu, aku cari yang ketiga enggak dapat. Fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha. Lalu Ibnu Mas'ud saat itu belum tahu ada satu kotoran yang sudah kering betul-betul dan keras. Aku bawa. Fa ataituhu, lalu aku berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotoran yang sudah kering. Fa akhadal hajaraini, Nabi ambil 2 batu itu, wa alqal ar-rawsata, lalu Nabi ambil itu kotoran, lalu Nabi lemparkan. Wa qala hadza riksun, bahwa kotoran ini adalah najis walaupun kering. Jadi kotoran itu walaupun kering, Pak, itu tetap najis. Umpamanya bapak-bapak, ya, kita punya celana dalam, nempel kotoran yang sudah kering, lalu kita gunakan untuk sholat,
maka sholatnya tidak sah. Walaupun itu sudah kering. Ya, sama air seni ketika kita habis buang air kecil, netes di celana dalam kita, lalu sudah kering, maka kita tahu bahwa ketika kencing belum istibra, belum dituntaskan, lalu netes di situ, maka ketika celana dalam itu yang tertetes air kencing atau terkena kotoran sudah kering, kita gunakan salatnya tidak sah. Karena apa? Melekat dalam pakaian yang kita gunakan untuk salat adalah sesuatu yang najis. Makanya ketika Nabi terima itu kotoran yang sudah kering, Nabi lempar. Nabi ambil 2 batu, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai beliau, qala tawaddu an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Babul wudu marratain. Satu saat, Pak, Nabi membasuh wudu itu sekali-sekali. Basuh muka sekali, tangan sekali. Tentu ini dalam situasi kondisi air yang kurang tentunya. Ya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan an Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Dalam satu kesempatan tertentu Nabi wudu membasuh muka 2 kali. Ya, kumur 2 kali, membasuh tangan 2 kali. Tentu ini semua dilakukan karena situasi. Yang kedua, bahwa mengusap, ya, wajibnya adalah cuma sekali. Kalau sekali cukup, maka sudah sah. 2 kali itu sunnah. 3 kali juga sunnah. Wajibnya sekali bila sudah merata. Kemudian para jamaah rahimakumullah, babul wudu salasan. An Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan, annahu da'a bi ina'in, satu saat Sayyidina Utsman minta dibawakan satu bejana. Fa afragha ala yadihi 3 marratin. Kemudian Sayyidina Utsman wudu. Ketika ia berkumur 3 kali, faghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i famadmada wastanshaqa wastansara. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ketika saat berkumur, saat istinsyar itu sekali. Thumma ghasala wajhahu 3 marrat, membasuh mukanya 3 kali. Ini Sayyidina Utsman. Nabi tadi pertama sekali, yang kedua 2 kali. Sayyidina Utsman, ya, membasuh muka 3 kali. Wa yadaihi 3, membasuh kedua tangannya 2 kali, ilal mirfaqain, sampai ke sikut. Tsumma masaha bi ra'sihi, tsumma ghassala rijl, kemudian mengusap kepalanya sama 3 kali. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 marratin, 3 kali, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Tsumma qala, lalu Sayyidina Utsman berkata setelah wudu, ya, apa kata Sayyidina Utsman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang wudu seperti wuduku ini, kata Sayyidina Utsman, tsumma shalla rak'ataini, kemudian orang itu salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, tidak terganggu pikirannya, artinya khusyuk, salatnya 2 rakaat khusyuk, salat sunat wudu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lewat. Para jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita. Semoga hadis-hadis yang dijelaskan baginda Rasul menjadi tambahan ilmu pengetahuan, supaya amaliyah yang kita lakukan ini semakin yakin dan semakin sempurna. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وينفعنا بما علمنا وذكرنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.